Ada nggak Tuhan? Saya balik ya. Abang bertanya ke saya. Tolong yang lain dengarkan. Abang bertanya ke saya. Ada nggak nabi yang bisa berkata seperti itu? Saya balik. Ada nggak Tuhan yang pernah mati? Saya balik nanya nih. Kalau cuma nabi ya nabi. Mau berkata apapun nabi. Tetap nabi. Sekarang saya balik. Ada nggak Tuhan pernah mati? Tuhan bisa segalanya. Bisa mati? Bisa mati? Tuhan maha bisa. Ya bisa dong, kenapa? Itu Bang Juma, Bisa, Tuhan bisa mati. baca Alkitab Dalam itu situasi versi manusia. Al-Quran. Dalam situasi manusia. Tuhan Bukan pencipta versi langit dan bumi bisa Kristen. mati. Tapi saya kira kemarin sudah jelas itu dengan Bang Ferdinand bicara. Iya, saya tanya kepada saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini bisa mati? Dia maha segalanya. Maha mati juga? Maha segalanya. Mati juga? Pokoknya maha segalanya. Dia Saya bisa tanya, mati juga? berubah menjadi manusia. Jangan berbicara seperti orang yang linglung. Mati juga Tuhan itu? Bukan mati, Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang mati. Lalu? Secara daging. Berarti bukan Tuhan yang mati dong? Secara Tuhan itu bisa menjadi daging toh? Kalau Tuhan menjadi daging, berarti dia menjadi makhluk. Iya, betul. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Loh, kok Tuhan menjadi bukan Tuhan? Kemarin kalian sudah jelas. Daging ini Tuhan. Daging ini Tuhan atau bukan? Gini loh Pak Juma. Saya tanya dulu, jangan Anda meninggalkan ucapan Anda sendiri. Berarti daging ini Tuhan? Ya, pada saat dia menjelma menjadi manusia. Oke. Anda mengatakan daging ini Tuhan. Ketika kemudian daging ini Tuhan, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Jadi saya buktikan sedikit ya. Waktu Tuhan Yesus itu disalibkan, lalu Rasul Petrus meniadakan, itu kamu kenal itu, kata orang-orang Yahudi. Apaan ini? Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu daging? Tunggu sebentar. Apakah Tuhan itu daging? Makanya kalian diusir karena Anda memanggil daging sebagai Tuhan. Maaf. Tadi kan saya sudah ajarin tanda-tanda pengajaran nabi palsu memanggil daging sebagai Tuhan. Anda sudah baca Matius 12, Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Anda sudah baca? Saya jangan di-unmute dong. Ayo mute, kita ngobrol. Jangan di-unmute dong saya. Ayo Apakah mute. Anda sudah baca? Tunggu dulu. Apakah saudara-saudara sudah baca Matius 7, 15 sampai 23? Sudah. Intinya Apa yang tertuang di sana? Intinya Tuhan Yesus Kristus di sana adalah Allah. Sabar. Kun fayakun Tanda-tanda. Zuma. Kamu percaya kun fayakun Zuma? Itu Zuma, kamu Kenapa jadi kun fayakun? kenapa Itu penyesat jadi kayak Bang Juma, begini penyesat. diskusinya? Jadi begini. Coba Pertanyaan dijawab dong. yang Itu cantik penyesat diskusinya. yang mengaku-ngaku pengikut Yesus. Oke, Anda turunkan karena Anda berdiskusi pakai iman. Diskusi itu tidak boleh pakai iman. Diskusi itu pakai data dan logika. Kita baca jangan pakai Alkitab iman. itu berdoa dulu, nggak sembarang kayak baca Quran. Sekarang coba yang perempuan saudari saya Halimah. Coba Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Yang dihakimi Yesus itu siapa di situ? Coba. Matius berapa? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Baca yang pelan, berdoa dulu. Kalau perlu berdoa kepada siapa kek, doa yang panjang Ini sekali bisa diajarin supaya kali. Anda bisa paham. Nah, Anda mulai berdoa sekarang, habis itu Gak baca. usah diajarin kali. Iya, setelah Anda baca, kita diskusikan. Silakan, saya ingin dengar. Tadi Matius berapa? Itu ditahu aja enggak? Matius Matius 7 7 nomor 15 sampai nomor 23. Iya, silakan baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang palsu. datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Melihat dia. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan pasti dilemparkan ke ditebang dalam dan api. dibuang ke dalam api. Nah, itu kan yang Baca terus. mengaku pengikut Yesus. Baca terus. Dari buahnya kau mengenal dia. Apa buahnya? 1.
Dari Baca terus. buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan Ya. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Yang- Bapa. Itu yang melakukanlah yang benar. Oke. Iya, baca terus. Baca terus. Melainkan Baca sampai dia yang satu perikop. melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Nah, itu dia yang di luar Kristen yang berseru-seru. Sementara Iya, mereka itu silakan kan aja tidak menuduh. menyembah Yesus. Silakan Anda menuduh. Ada nggak orang di luar Kristen memanggil Yesus Tuhan? Pada hari Baca terus. terakhir banyak akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada siapa waktu itu lah itu penyesat tadi. Ya. Iya, siapa? Agama apa? Apa agamanya? Oh, agama itu baru sekarang itu loh. Itu kalimat. Iya, siapa oknumnya? Oknumnya yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Ya itu yang di luar Kristen yang mengaku-ngaku. Siapa di luar Kristen? Siapa di luar Kristen? Ya, siapa? Siapa di luar Kristen yang bermujizat pakai nama Yesus? Ada. Yang menghujat, yang Banyak menghujat lah. Yesus. Siapa? Yang mengikuti Yesus banyak lah. Pada Kok waktu mengikuti itulah Yesus? aku akan Justru berseru pengikut-pengikut kepada mereka Yesus dan lah. berkata, aku tidak pernah Enyahlah mengenal daripadaku. kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari Nah, buahnya. itu dia. Sekarang kan Dari banyak buahnya. itu. Sekarang banyak itu agama-agama yang Siapa? di luar Agama apa? Kristen tuh. Baik dia Siapa? pun Kristen tapi dia sesat gitu. Banyak itu. Berarti Kristen kan? Ada juga Kan dari agama lain. Tunggu, Dari siapa? Kristen. Siapa di luar agama Kristen mengusir setan pakai nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang Agama mengaku apa? Kristen lah, yang mengaku-ngaku Mereka Kristen. yang- Kalau Dia mengaku bukan Kristen Yesus. berarti Kristen. Kalau mengaku Kristen berarti Kristen. Ingat, Mereka yang- di situ mereka ada, yang tidak dengarkan. melakukan Saudara Storus diam dulu. Storus diam dulu. Saya sama saudari Halimah dulu. Iya, Di situ ada pohon kata Ya, begitu Yesus. bagus ayatnya loh. Gampang Iya, Iya, dipercaya. memang bagus. Storus bisa diam dulu nggak? Tadi pas Anda keluar. Setiap orang yang mendengar Enggak, saya Nah, setiap orang. Sekarang begini saya tanya kepada saudari saya Halimah. Di situ dikatakan kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Saya tanya, apakah Anda menyembah Yesus atas kehendak Bapa? menyembah Yesus tidak Bapak. Iya. Jawab. Jawab. Itu kan Bapak. Lihatlah. Inilah yang akan diusir. Andalah yang akan diusir. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tunjukkan kehendak Bapa agar kalian menyembah anak Maria. Mana dalilnya kehendak Bapa itu? Mana? mengasihi sesama manusia. Inilah yang saya katakan, Islam datang menyelamatkan saudara-saudara yang hanya menjadi Kristen karena doktrin gereja. Ini jarang dan bahkan tidak pernah diajarkan pendeta kepada kalian. Buah dan pohon, dari buahnya kita lihat pohon ini adalah nabi palsu atau bukan. Buahnya memanggil Yesus Tuhan tidak atas kehendak Bapa, maka itulah buah yang dimaksud oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Apa nggak takut diusir sama Yesus? Itu baru satu. Yang kedua, atas kehendak siapa kalian ibadah hari Minggu? Kehendak Bapa, mana dalilnya? Ada itu. Itu kan Mana? hari apa hari Mana? maksudnya itu hari peristirahatan. Yesus kan Tuhan kan Ibadah hari menciptakan Minggu, dan- kenapa? Nah, hari ketujuh hari perista kita harus berdoa, bersyukur. Terus kenapa perintahnya? Kenapa perintahnya di dalam kitabnya Yahudi justru hari Sabtu? Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Inilah perjanjian kekalku. Kuduskanlah hari Sabat, hari Sabtu. Kekal, perjanjian kekal berarti selama-lamanya. Itu kehendak Bapa. Terus kehendak siapa kalian ibadah Minggu? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan.
Ada pendeta berani membahas dalil ini? Ibadah itu bukan harus setiap hari Minggu, setiap saat, setiap detik Oke. kita harus ibadah berdoa. Saudariku yang baik hati, kami melihat Anda ibadah hari Minggu di gereja. Pertanyaan saya, atas kehendak Bapakkah saudari menyembah hari Minggu? Dor. Izin Pak Cuma mau keluar ya. Itu kan Sebentar. itu yang aku jelasin tadi. Ya, belajar ya saudara Storius. Halo, 6 sebentar ya. hari Izin. lamanya Tuhan menciptakan langit segala isi. Tuhan yang beristirahat, saudari. Tuhan Nah, beristirahat kita pada hari ketujuh, oke. Bersyukur pada hari ketujuh menyembahnya. Hari ketujuh itu jangan pakai hitungan Romawi. Hari ketujuh itu pakai hitungan Tuhan. Hari ketujuh itu Sabtu bagi Tuhan. Hari Minggu itu hari pertama. Hari Senin hari kedua. Oke, izin. Izin Hari sebentar ketujuh ya, itu hari sebentar ya. Sabat. Disitulah Tuhan istirahat. Jangan pakai hitungan Romawi. Romawi hitungan hari ketujuhnya Minggu. Kenapa? Karena mereka ibadah menyembah dewa matahari pada hari Minggu. Sandai hari matahari. Mereka beribadah hari Minggu. Sebentar. Saya izin ya, ada kerjaan ini sebentar. Ya. Cuma sedikit saya pesan saja seperti kemarin. Silakan. Baik-baiklah kita dalam agama ini. Silakan rumah tangga iman Pak Juma silakan diperdalam. Kami juga demikian juga ya, supaya kita damai apa adanya. Oke. Ya, ini kita sudah Sekarang perdalam ini. Tapi Ini kita sudah perdalam ini. Kristen Islam itu- kita sudah dalami ini. Kristen itu bukan cuma beribadah hari Minggu loh. Hari Sabtu Saya juga minta ada, Jumat kehendak juga ada, Bapak. Minggu juga Kehendak ada. Bapak. Kan Yesus mengatakan kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapak. Mana kehendak Bapak ibadah hari Minggu? Itu kan pertanyaan saya. Mana kehendak Bapak menyembah Yesus? Mana kehendak Bapak membatalkan hukum-hukumnya di Taurat? Mana kehendak Bapak merasulkan Paulus? Mana kehendak Bapak mengkitabkan kitab saudara? Surah-surah Paulus. Mana kehendak Bapak makan babi? Mana? Tunjukkan semua itu. Sehingga karena tidak ada kehendak-kehendak itu Anda lakukan sebagai buah dari nabi-nabi palsu, Yesus datang sebagai hakim menghakimi kalian. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Pendeta mana yang berani bahas ini? Gak ada. Kenapa? Kapan dia jujur bahwa sebenarnya kita ini adalah buah dari pohon nabi palsu, maka perpuluhan rontok sedunia. Karena Kristen kuat itu karena perpuluhan, bukan karena yang lain. Coba dipikirkan deh. Ini dalil. Al-Quran datang kemudian meluruskan pola keagamaan saudara Kristen, bentuk wujud rahmat kepada alam semesta. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk di atas muka bumi ini adalah orang kafir. Kenapa? Mereka menyembah bukan kepada Tuhannya, tetapi kepada pencipta. Siapa yang menyembah Tuhan? Lah, sekarang ketika Anda menyembah Yesus, apakah itu kehendak Cuma Bapa? itu yang lahir duluan di dunia ini, di bumi ini. Saudariku, Kok tahu saudariku, soal Alkitab? saudariku, Matius 7 tadi itu siapa yang diusir itu dulu? Itu nabi palsu yang di luar Nabi Kristen. palsu. Nabi palsu buahnya seperti apa? Satu, memanggil Yesus Tuhan. Itu buahnya. Kok nabi palsu memanggil Yesus Tuhan? Ya benarlah Yesus Tuhan. Ah, itu kan? Ah. Jelaskan Nabi palsu, buahnya ada di Anda kan? Anda ngototlah nanti. Pada saat Yesus datang untuk menghakimi, Anda ngotot. Memang Anda Tuhan. Yesus mengatakan, di mana saya ajarkan diriku Tuhan? Sejak kapan saya ajarkan? Sejak kapan ibuku Bunda Maria menyembahku? Sejak kapan saudaraku Yudas, Yusuf, semua menyembahku? Sejak kapan? Sejak kapan murid-muridku menyembahku? Sejak kapan? Kapan saya ajarkan sembahlah aku? Di mana? Tapi begini ya. Apa jawaban saudari? Dengar dulu. Kalau Ya, ketika Yesus bertanya begitu, apa jawaban saudari? Dengar dulu Bang Juma. Iya, saya dengar. Juma yang ganteng. Iya, baik, saudaraku yang baik. Silakan. Dari dulu saya perhatiin ya, umat Muslim ini membaca ayat Alkitab itu dipelintir-pelintir, bukan? Saya nggak ada pelintir loh. Bukan ayat ini ke ayat ini disatukan karena ada mirip-miripnya. Bukan Itu satu begini perikop. cara baca Alkitab, salah. Kita Loh, itu beraturan kita dari kejadian.
Kejadian Sampai dengan Wahyu. kitab Anda berapa jaraknya? Kitab Kejadian dengan Jadi- kitab orang Romawi berapa jaraknya? Berapa tahun? Gak usah lah dipelintir-pelintir Nah. Alkitab itu, Lah, gak boleh. ya kan? Kalau Anda memelintir Al-Quran kitabnya Yahudi. dipelintir, mau nggak? Sekarang begini, Mbak. Nah, begini. Perjanjian begini, lama Pak. itu kitabnya siapa? Itu Al-Quran itu kenapa harus ada tafsir? Setiap tafsir itu berbeda-beda pengakuan ustadz. Apa tafsir? Apa Ya banyak pengertian tafsir? tapi aku nggak Apa ngerti pengertian soal ini. tafsir? Aku nggak ngerti Apa sih pengertian itu, tafsir? baca Arab. Apa pengertian Jujur, tafsir? saya Kenapa nggak larinya ngerti ke Al-Quran? bahasa Arab. Aduh. Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa larinya ke Al-Quran? Ini kok malah Kenapa ngorok. nggak Anda Al-Quran selesaikan hanya masalah Anda? Perdalam Oh, nggak kalian bisa. tafsirannya Nggak bisa. itu Sekarang aneh-aneh. ada tidak? Kata Ustadz ini Begini, salah gini, tafsirannya. Kata ini Begini, salah tafsirannya. Saudari Halimah, Jadi ada nggak usah tidak lah tanda-tanda Nabi ngotak-ngatik palsu itu? Alkitab. Itu no Ada blessing. nggak tanda-tanda Nabi Kamu palsu itu kena Kristen, kepada umat tapi Islam? Kamu megang Alkitab. Apa gunanya kamu itu mempelajari Alkitab?